Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel GM Official TV. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Aceh atau Perang Aceh dalam melawan penjajahan Belanda yang sangat melegenda. Namun sebelum itu, kami ingatkan kembali untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selama Belanda menjajahi Indonesia, perang melawan Aceh merupakan perang terbesar dan terlama yang pernah dilakukan. Perang ini berlangsung selama 69 tahun, dari 1873 sampai 1942, dan telah menelan korban lebih dari 100.000 dari kedua belah pihak. Sejak dimulainya serangan Belanda pada tanggal 6 April 1873, perang ini telah menewaskan 37.500 orang dari pihak Belanda dan 70.000 orang dari pihak Aceh, dengan sekitar 500.000 orang yang mengalami luka-luka. Seorang komandan militer Belanda, Jan Graaf, menulis buku yang berjudul Aceh. Di dalam bukunya pada halaman 1 dan 63, ia menyatakan ketakjubannya mengenai orang Aceh. Beliau berkata, orang-orang Aceh, baik pria maupun wanita, sangat gigih dalam memperjuangkan agama kepentingannya. Dari semua pemimpin peperangan yang pernah bertempur di setiap pelosok kepulauan ini, kita mendengar bahwa tidak ada satu bangsa yang begitu gagah berani dan fanatik dalam peperangan kecuali bangsa Aceh. Wanita-wanitanya pun mempunyai keberanian dan kerelaan berkorban yang jauh melebihi wanita-wanita lainnya. Selain itu, seorang jurnalis Eropa bernama Paul van Veer juga menuliskan buku mengenai bangsa Aceh dengan judul The Aceh Oorlog. Pada halaman 301, ia menulis, Aceh adalah daerah terakhir yang ditaklukkan oleh Belanda dan merupakan daerah pertama yang terlepas dari kekuasaannya. Kepergian Belanda dari sana pada tahun 1942 adalah saat terakhir ia berada di bumi Aceh. Selama 69 tahun Belanda tak henti-hentinya bertempur di Aceh, dan ini sudah lebih dari cukup. Latar belakang sejarah Perang Aceh melawan Belanda, yaitu semua peperangan terjadi karena suatu alasan, dan ada latar belakang yang memicu peperangan ini terjadi, seperti sejarah Perang Arab-Israel dan sejarah Perang Banjar. Pada Perang Aceh melawan Belanda, ada beberapa alasan yang menyebabkan Belanda menyerang tanah Aceh pada tahun 1873. Yang pertama, Belanda menduduki Siak, dan akibat adanya perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan area Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada pihak Belanda. Padahal daerah-daerah tersebut sudah berada di kekuasaan Aceh semenjak masa Sultan Iskandar Muda. Kedua, Belanda melanggar Siak dan menyebabkan berakhirnya perjanjian London, di mana Belanda dan Inggris membuat ketentuan mengenai batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara. Maka dari itu, kedua negara sekarang mengakui kedaulatan Aceh. 3. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, maka bangsa Aceh menenggelamkan kapal-kapal Belanda yang melewati perairan Aceh. 4. Pembukaan terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps dan menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting sebagai lalu lintas perdagangan. Dan yang terakhir, Perjanjian Sumatera 1871 dibuat antara Inggris dan Belanda, di mana isinya merupakan Inggris memberikan keleluasaan pada Belanda untuk bertindak di Aceh. Selain itu, Belanda juga harus menjaga keamanan lalu lintas Selat Sumatera, mengizinkan Inggris untuk berdagang secara bebas di Siak, dan menyerahkan daerahnya di Guinea Barat pada Inggris. Dari latar belakang yang telah disebutkan, ada latar belakang khusus terjadinya perang di Aceh, di mana hal ini terjadi sebelum terjadinya peperangan. Karena adanya perjanjian Sumatera tersebut, Belanda menjadi semena-mena dalam mengambil tindakan di Aceh. Karena ambisi Belanda yang ingin menguasai Aceh, Belanda tidak segan lagi menuntut Aceh untuk tunduk kepada Belanda.
Tuntutan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mahmud Shah serta menolak seluruh tuntutan Belanda. Hingga pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda mendeklarasikan perang terhadap Aceh. Tahun 1873 sampai 1899, serangan pertama Belanda kepada Aceh dilakukan dengan datangnya pasukan dan kapal-kapal perang Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler. Ia menargetkan serangan pertama pasukan mereka ke Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Pasukan Aceh dengan gencar menyambut dan melawan pasukan Belanda hingga pada tanggal 14 April 1873, Kohler tewas tertembak oleh rakyat Aceh dan pasukan Belanda dapat dihanurkan. Setelah kematian Kohler, pasukan Belanda kembali menyerang Aceh dengan Mayor Jenderal Van Swieten sebagai pemimpinnya. Mereka terus-menerus menembak meriam ke pasukan Aceh dan akhirnya Aceh terdesak untuk mengosongkan istana. Hasilnya, pasukan Belanda menduduki istana sementara keluarga dan kerabat kerajaan melarikan diri ke daerah Lumbata. Namun bangsa Aceh tidak pantang menyerah dalam memperjuangkan kebebasannya. Setelah istana diduduki oleh Belanda, pasukan ulama dan bangsawan Aceh sudah siap untuk bertempur. Pasukan ulama yang bernama pasukan jihad dipimpin oleh Tengku Cikditiro, sedangkan rakyat Aceh dikumpulkan dan membuat pasukan besar dengan Teku Umar dan istrinya Cut Nyadin sebagai pemimpinnya. Serangan yang dipimpin Teku Umar dilancarkan ke pos-pos Belanda hingga pada tahun 1882, pasukan Aceh dapat menguasai Melabuh. Lalu pada 1886, pasukan Aceh juga langsung menyerang kapal Hok Kanton yang baru saja berlabuh. Semakin hari Belanda semakin kewalahan dan dihantui teror dari pasukan rakyat Aceh. Berbagai taktik telah dilakukan oleh pasukan Belanda untuk memukul mundur bangsa Aceh seperti taktik stelsel dan adu domba. Seperti halnya sejarah Perang Padri, namun taktiknya selalu gagal. Seorang jenderal Belanda bernama Jenderal Dijkhoff bergagasan untuk menggunakan politik divide et impera untuk mempengaruhi Teku Umar. Namun keadaan politik tersebut dimanfaatkan oleh Teku Umar, di mana beliau berpura-pura menyerah dengan maksud untuk mendapatkan senjata dari Belanda. Rencana dan usaha Teku Umar tidak sia-sia, karena atas kepercayaan Jenderal Dijkhoff, Teku Umar diberi kepercayaan dan kekuasaan atas pasukan dan senjata lengkap Belanda untuk menyerang benteng Aceh. Sasaran Belanda selalu dikosongkan atas perintah Teku Umar yang mengetahui semua rencana Belanda, dan setelah mendapatkan persediaan senjata yang cukup, Teku Umar pun berbalik menyerang Belanda. Karena dinilai gagal, Jenderal Dijkhoff digantikan dengan Van Hertz pada tahun 1899. Tahun 1899 hingga 1942, serangan Van Hertz sangat membabi buta pada bulan Februari 1899 dan membuat pasukan Aceh terdesak. Aceh harus mundur sampai daerah Melabuh, dan pada serangan tersebut, tepatnya pada tanggal 11 Februari 1899, Teku Umar gugur dalam medan pertempuran. Namun pasukan lainnya juga pantang menyerah meskipun Teku Umar sudah tiada. Pasukan pimpinan Panglima Polim dan Sultan Muhammad Daud Shah terus-menerus menggencarkan serangan pada pasukan Belanda dengan berpindah-pindah daerah sampai bertahan di benteng Bate Eli. Pada Januari 1901, Van Hertz menyerang secara besar-besaran pada pasukan Aceh dan memaksa Aceh untuk mundur dari benteng, sehingga Belanda berhasil menguasai benteng Bateli. Perang terus berlanjut hingga tahun 1903, di mana beberapa kerabat Sultan Muhammad Daud Shah dan Panglima Polim ditawan Belanda, sehingga menyebabkan mereka menyerah. Perjuangan rakyat Aceh diteruskan oleh Cut Nyadin dan Cut Mutia, di mana akhirnya Cut Nyadin tertangkap dan diasingkan ke Sumedang.
Cut Nyak wafat di Sumedang pada tanggal 6 November 1908 dan Cut Mutia gugur dalam pertempuran di hutan Pasai pada tanggal 1913. Meskipun Sultan Muhammad Daud Shah menandatangani surat perjanjian Plakat Bedele yang berarti Kesultanan Aceh tunduk pada Belanda, perjuangan Aceh tidak berhenti di situ. Dari tahun 1914, Aceh masih melakukan perlawanan hingga tahun 1942. Ketika penjajah Belanda angkat kaki dari Aceh sebagai salah satu sejarah berdirinya Indonesia. Dan puluhan pertempuran Aceh yang terjadi telah diketahui di seluruh Hindia Belanda. Perjuangan rakyat Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia masih sangat dikagumi hingga sekarang, karena tanpa kegigihan mereka melalui sejarah perang Aceh melawan Belanda, mungkin Indonesia akan lebih kesulitan dalam meraih kemerdekaan. Semoga informasi ini sangat bermanfaat dan sejarah Aceh akan selalu dikenang dan dikenal oleh dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.